Wali Songo periode pertama, bapaknya para wali di tanah Jawa. Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah Utsmani Turki, dia seorang khalifah yang tangguh dan bijak. Masa pemerintahan Muhammad I adalah 1403–1421 Masehi. Beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada pedagang Gujarat, India. Dari mereka Sultan mengetahui bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan besar Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya, sebagian kecil ada yang beragam Islam, namun cuma sebatas dari pedagang Gujarat yang nikah dengan penduduk pribumi di kota dua pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirimi surat kepada pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. 9 orang itu akan dibagi menjadi 3 bagian: Jawa Timur 3 orang ulama, Jawa Tengah 3 orang ulama, Jawa Barat 3 ulama dengan masa bakti 1 abad. Apabila terjadi ada yang wafat atau pindah dari Pulau Jawa, harus mengadakan rapat untuk mencari penggantinya. Ke-9 ulama tersebut selanjutnya dilembagakan dan ditetapkan dengan sebutan Wali Songo pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah yang pertama, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, berasal dari Turki, ahli mengatur negara, yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sah Maulana Malik Ibrahim dalam cerita rakyat kadang-kadang juga disebut dengan nama kakek bantal. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah dan berhasil dalam misinya mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, ia juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya. Sebagai tabib, diceritakan bahwa ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa, Thailand. Yang kedua, Maulana Ishak, Samarkand dekat Buhaira, Rusia Selatan, ahli pengobatan, datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dan saudaranya, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Ishak pada awal datang di tanah Jawa menetap di Gresik, kemudian ke Blambangan dan selanjutnya ke Pasai, Singapura, dan beliau wafat di sana. Yang ketiga, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Mesir, dan ada yang mengatakan dari Uzbekistan. Beliau berdakwah keliling, makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Yang keempat, Maulana Muhammad Al-Maghrobi, Maghrib, Maroko. Yang kelima, Maulana Malik Israel, Turki, ahli mengatur negara. Yang keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar, Persia, ahli pengobatan dan pertanian, berdakwah di Jawa Tengah, wafat di daerah Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat tahun 1435 Masehi. Yang ketujuh, Maulana Hasanuddin, Palestina, dakwah keliling, dimakamkan tahun 1462 di samping Masjid Banten Lama. Yang kedelapan, Maulana Aliuddin, Palestina, dimakamkan tahun 1462 Masehi di samping Masjid Banten Lama. Yang kesembilan, Syekh Subakir, asal Persia, ahli menimbali tanah angker yang dihuni jin jahat, beberapa waktu di Jawa lalu kembali dan wafat di Persia tahun 1462 Masehi. Dan makam Sayyid Jumadil Kubro berada di kompleks makam Troloyo di desa-desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Setidaknya terdapat 19 nama yang dimakamkan di makam Troloyo. Di antaranya Syekh Al-Cusen, Imamuddin Sofari, Tumenggung Satim Singomoyo, Batas Angin, Nyai Roro Kepiur, Syekh Jumadil Kubro, Sunan Mudung, ayah dari Sunan Kudus, Raden Kundowo, Ki Ageng Surgi, Syekh Jalani, Syekh Kohar, serta Ratu